Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis sekarang ini mau review soal pemakaian stearic acid dan oleic acid. Jadi ada bro yang menyarankan daripada pakai minyak goreng karena cuma ambil unsur yang ada di dalamnya, yaitu stearic acid dan oleic acid, kenapa nggak ambil cairan kimianya aja, ambil yang sudah murni gitu ya. Jadi ada oleic acid, ada stearic acid, ada linoleic acid, dan penulis memutuskan untuk beli dua ya, stearic acid dan oleic acid. Nah sayangnya ya, justru ketika penulis pakai stearic acid atau oleic acid itu, penulis kok malah tidak mendapatkan hasil yang sesuai harapan ya. Stearic acid rencananya mau untuk dua, yang satu untuk aditif bensin, yang nomor dua untuk aditif oli. Kalau kita cari di penelitian gitu, yang websitenya ada kata-kata jurnal, Springer Link, ResearchGate, itu maka kita akan bisa temui bahwa stearic acid itu lebih banyak sebagai aditif oli. Fungsinya sebagai pelicin atau anti aus. Nah, cuma hasilnya tentu beda-beda ya, tergantung cara pengujian. Karena memang hanya dalam kondisi tertentu saja stearic acid memberikan hasil lebih baik. Tapi ada halangan dalam menggunakan stearic acid sebagai campuran oli mesin, yaitu ketika penulis mencampurkan cukup banyak stearic acid yang kira-kira volumenya 1/5 dari bimoli yang penulis pakai. Itu ternyata setelah dicampurkan stearic acid, justru malah jadi kental sekali ya, jadi kental sekali. Jadi bukannya makin baik, malah makin buruk ya. Jadi bimoli itu ya bekunya kan harusnya sekitar suhu ya 4 derajat atau berapa gitu ya. Tapi setelah dicampuri stearic acid di suhu 25 derajat Celcius, suhu ruangan ber-AC, itu sudah beku. Penulis bawa pulang untuk dipakai campuran, dipakai suhu ruangan yang kira-kira 30 atau 29 derajat Celcius, beku juga. Jadi penulis sampai harus cairkan dulu dengan air panas ya. Nah ini jadi kendala juga, karena kan ya campuran stearic acid itu butuh agak banyak ya. Jadi kalau dari dari referensi ya sekitar 1 ppm atau 4 ppm ya. Dan hasil percobaan penulis ya, penulis nggak pasang di motor tapi di mobil. Jadi yang penulis campurkan bimoli kemarin itu penulis pasangkan di mobil Ayla penulis. Kok perasaan malah bikin suara mesin makin kasar ya. Jadi bukannya makin halus, tapi malah makin kasar ya. Ya kalau dari referensi sendiri emang bisa jadi makin kasar, bisa makin halus, tergantung dari
kebutuhan, tapi kok di mobil penulis jadinya kasar. Itu yang penulis kok jadi kayak gitu ya. Terus fungsi yang kedua, stearik acid penulis pergunakan sebagai aditif bensin. Penulis menggunakan 3 ml ya. Ya karena penulis pakai pipet, ukurannya mililiter. 3 ml bubuk. Bubuk ukurannya mililiter. Tapi ya penulis nggak punya timbangan. Penulis pakai volume aja. Jadi 3 ml, sekitar 3 ml untuk tangki bensin NMAX ya. Nah biasanya 3 ml itu sudah besar efeknya. Jadi kan penulis campur 3 ml ke bensin, terus penulis tuang semua kan, penulis nggak merasakan perubahan tenaga baik hari pertama maupun hari kedua. 0-100 juga tidak menunjukkan perubahan performa juga. Jadi ya apa ya, kok rasanya beda ya dengan pakai margarin. Jadi penulis itu kan diomongi, ada yang menyarankan penulis pakai oleic acid, pakai stearik acid, nggak cuma 1-2 orang ya, cukup banyak, 5 ada mungkin. Nah alasan penulis pakai stearik acid sebagai aditif bensin itu adalah daripada pakai margarin kan, repot-repot dicampur terpisah kan. Dan memang ternyata pakai stearik acid bisa betul-betul larut kan, betul-betul larut. Tapi masalah ya itu penulis kok nggak bisa ngerasakan ya, nggak bisa ngerasakan perubahan tenaga. Jadi mau merekomendasi kok jadi yang direkomendasi apa gitu. Karena penulis sendiri nggak merasakan manfaat. Asid itu kalau direferensi disebut bisa meningkatkan performa, bisa meningkatkan apa ya, efisiensi pembakaran, juga membantu membersihkan injektor dan macam-macam. Rasanya efek penambahan tenaga dari stearik acid ini ketutupan sama efek efek dari oli mesin. Jadi penulis pakai NMAX, itu oli mesinnya adalah Meseran SA40 campur 300 ml KCO, total 1 liter. Karena cara penulis drain oli itu membuat lebih banyak oli keluar. Jadi penulis isi 1 liter biasanya itu sudah mepet atau sedikit melebihi maksimalnya dipstick. Kalau drain cara biasa dari samping, nggak usah digoyang-goyang, nggak usah dimiringkan ke kanan juga, itu 900 ml tengah-tengahnya indikator yang di dipstick. Nah 300 ml KCO itu sepertinya sudah membuat ruang bakar lebih bersih. Jadi KCO nya sudah menggantikan fungsi stearik acid yang ada di aditif bensin. Yang di saluran pembakaran mungkin sudah bersih ya, sehingga penulis nggak merasakan peningkatan. Nah yang di ruang bakar itu sudah kadung dibersihkan sama oli mesinnya. Jadi ya walau pakai stearik acid jadi nggak terasa. Kasusnya sama dengan mereka yang menggunakan minyak goreng sebagai aditif bensin. Yang bisa merasakan itu mestinya cuma mereka yang tidak menggunakan minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Jadi kalau sudah menggunakan minyak goreng sebagai aditif oli mesin, nggak akan terasa bedanya menggunakan minyak goreng sebagai aditif bensin.
paling cuma sedikit lebih licin kalau misal bensinnya Pertamax. Kalau Pertalite mungkin tidak akan merasakan bedanya, atau misalnya pakai Shell Super mungkin tidak akan merasakan bedanya. Kalau pakai Shell V-Power mungkin akan merasakan bedanya, tapi ya itu cuma licin. Dan kalau jumlahnya banyak malah mengurangi tenaga. Perkiraan penulis seperti itu. Jadi kalau sudah pakai minyak goreng sebagai aditif oli mesin, efek dari menggunakan minyak goreng sebagai aditif bensin tidak akan terasa. Penggunaan margarin sebagai aditif bensin sendiri ya sedikit banyak juga terpengaruh penggunaan minyak goreng sebagai aditifnya oli mesin. Jadi efek margarin itu akan jauh lebih besar kalau olinya nggak campur minyak goreng. Kalau sudah campur minyak goreng sedikit efeknya, walau ya tetap ada lah, karena ada unsur yang di minyak goreng yang entah apa itu yang membuat tenaga meningkat. Tapi yang jelas kalau stearik acid bukan. Jadi penulis nggak tahu nih apa yang kira-kira menyebabkan margarin itu bisa meningkatkan tenaga mesin. Karena penulis coba pakai padatan stearik acid nggak bisa, nggak ada efeknya. Terus berikutnya adalah oleic acid. Jadi kalau oleic acid penulis beli tujuannya adalah untuk aditif oli mesin. Karena penulis cukup optimis, penulis beli 500 ml, harga 45.000. Tapi ya penulis kok kecewa banget ya. Harapan penulis itu beli oleic acid adalah mendapatkan cairan yang tahan beku. Jadi kalau ditaruh lemari es nggak gampang beku. Maaf. Tapi penulis kecewa karena setelah melakukan uji beku, ternyata oleic acid itu jauh lebih cepat beku. Bahkan daripada Sabrina yang ketika penulis uji itu lebih parah bekunya daripada Bimoli. Jadi sebelumnya, di uji sebelumnya, Sabrina itu lebih parah daripada Bimoli. Bimoli masih beku. Nah yang encer, betul-betul encer adalah minyak jagung merek KCO. Nah yang berikutnya penulis uji lagi, ternyata oleic acid yang penulis perkirakan itu bakal punya titik beku lebih bagus, malah lebih parah daripada Sabrina. Jadi bukannya maaf, bukannya lebih baik, malah lebih buruk. Bekunya juga beku, sangat beku sekali. Kalau apa, Sabrina itu masih ada semi-semi beku kelihatannya itu. Nah yang oleic acid betul-betul beku, betul-betul padat gitu. Ya wes, penulis terus mau uji lagi. Tadi pagi tadi penulis lakukan uji panggang minyak gorengnya. Penulis bandingkan antara apa jenenge Bimoli dan oleic acid. Penulis pilih Bimoli karena ya biasanya penulis bandingkan oli-oli lain dengan Bimoli. Sudah, penulis pakai pipet pertama kali ambil setengah mililiter, dan penulis kaget dengan hasilnya ya, karena ternyata jangankan menyamai titik didihnya Bimoli, jauh sebelum Bimolinya itu mulai mendidih, itu yang oleic acidnya sudah berasap parah.
Jadi ya apa ya, dari si suhu beku itu lebih parah, jadi lebih cepat bekunya. Dari titik apa tahan panasnya, dari ketahanan terhadap panas, nggak cuma mendidih duluan, berasap lebih parah duluan, terus habis itu sempat kebakar juga. Dan ketika apa, penulis mau akhiri, itu betul-betul habis ya, habis. Padahal minyak gorengnya masih bimolinya masih banyak. Jadi jelas ya, jelas bahwa belum tentu ambil unsur-unsurnya itu lebih baik. Sepertinya ada faktor-faktor lain ya yang bisa membuat yang dari minyak goreng itu lebih unggul. Ya ini artinya ya penulis jadi ragu apa bisa ini mempercayai hasil dari penelitian yang menggunakan masing-masing unsur ini. Karena kalau sudah jadi apa yang homogen, kok kemampuannya jadi berkurang ya. Jadi ini penulis mau beli lagi yang minyak jagung, yang apa jenenge, minyak canola, minyak olive oil. Tapi penulis males ya beli yang banyak-banyak, mungkin cuma 100 ml aja. Jadi beli 100 ml hanya untuk sebagai perbandingan. Nah nanti kalau misalnya lulus uji beku, uji pemanasan, baru penulis pakai. Ya apa, dasarnya adalah bimoli ya. Syaratnya harus lebih baik daripada bimoli. Kalau nggak lebih baik, ya mending bimoli toh ya, atau Sabrina. Harganya juga Sabrina ada yang 15.000, kalau di penulis 20.000. Jadi ya mubazir dengan mahal-mahal tapi lebih jelek ya. Ya wis lah, nanti kalau sudah ada yang baru lagi, menulis akan uji lagi dan lihat review lagi gimana sih. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.